Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Mudah-mudahan sehat-sehat selalu ya. Kembali lagi bersama Ibu pada pelajaran tematik tema 7 subtema 3. Kali ini kita ke pembelajaran yang keempat. Sebelum belajar, kamu persiapkan buku paket, buku tulis dan alat tulisnya. Setelah itu kita berdoa bersama-sama. Dimulai dari halaman 143, pembelajaran yang keempat, materi yang akan kita pelajari. Yang pertama, mengidentifikasi dan simulasi cara untuk menjaga keselamatan diri di kolam renang. Yang kedua, menemukan jenis produk yang dihasilkan oleh teknologi komunikasi. Yang ketiga, menuliskan ringkasan teks bacaan dengan menggunakan kosakata produk teknologi komunikasi. Yang keempat, diskusi kelompok untuk mengamati kemampuan khusus yang dimiliki oleh anggota kelompok. Ayo mengamati teks dan gambar. Wayan mengirim pesan kepada Ahmad dan Togar. Dia mengajak mereka ke kolam renang di dekat rumahnya. Wayan dan teman-temannya tiba di tempat tujuan. Mereka segera menuju ke dekat kolam. Dilanjut membacanya halaman 144. Tidak lama kemudian mereka telah berada di dalam kolam. Mereka berlatih menjaga keseimbangan tubuh di dalam air agar tidak tenggelam. Menjaga keseimbangan tubuh di kolam renang termasuk menjaga keselamatan dalam aktivitas air. Perhatikan gambar, di situ ada ya, menjaga keseimbangan di kolam renang. Ahmad dan Togar berada di dalam air, tangan mereka berpegangan. Ahmad berdiri dan Togar mengangkat kedua kakinya melayang di dalam air. Mereka melakukan secara bergantian. Ayo mengamati teks dan gambar ya. Apakah kamu pernah berkreasi ke pantai atau ke danau? Kamu pasti merasa senang ya bermain air di sana. Nah, kamu harus hati-hati bermain di pantai atau di danau, terutama di air yang dalam. Perhatikan beberapa hal yang harus diperhatikan saat beraktivitas di air. Yang pertama, selalu menjauhi kolam atau laut jika badai mendekat, meskipun kalian bisa menyelam. Yang kedua, jangan berenang terlalu tengah, terutama jika ombak pasang. Yang ketiga, gunakan pelampung jika tidak mahir berenang. Yang keempat, perhatikan kualitas air laut, apakah mengandung bahan kimia berbahaya atau tidak. Yang kelima, selalu perhatikan rambu larangan di tepi pantai. Dilanjut membacanya halaman 145. Ayo lakukan aktivitas sebelum masuk ke kolam renang. Kamu lakukan yang pertama, melakukan pemanasan. Ya, harus dilakukan agar terhindar dari cedera. Lalu yang B, latihan injak-injak air ya. Diperuntukkan sebagai proses adaptasi tubuh dengan air. Duduklah di tepi kolam lalu masukkan kakimu ke dalam air. Setelah itu gerakan kakimu di dalam air. Lalu membasahi tubuh. Aktivitas ini juga berfungsi untuk melakukan adaptasi dengan air. Masukkan kakimu ke dalam kolam, gerakan kakimu sambil basahi tubuhmu. Gunakan kedua tanganmu untuk membasahi seluruh tubuh. Basahi tubuhmu hingga benar-benar basah. Ayo lakukan melatih keseimbangan dalam air. Belajarlah berlatih keseimbangan di dalam air. Lakukan di kolam renang atau di sungai dangkal di sekitar tempat tinggalmu. Dilanjut ayo membaca dan mengidentifikasi isi teks. Rasti rutin berenang seminggu sekali bersama Melani dan Ana. Seusai berenang, Rasti diajak ibunya ke kantor pos. Ibunya hendak mengirim barang kepada pelanggannya. Rasti terkesan dengan suasana di kantor pos. Sepulang dari kantor pos, Rasti menulis surat untuk pamannya di Medan. Surat itu berisi perjalanannya berkunjung ke kantor pos. Dilanjut membacanya halaman 146. Membaca surat Rasti ya. Bandung 12 Juni 2018. Apa kabar Paman? Semoga Paman sekeluarga sehat-sehat selalu. Kabar kami di sini juga baik-baik saja. Paman, hari ini saya berkunjung ke kantor pos bersama Ibu. Ibu ingin mengirim paket mukena kepada pelanggannya. Kami ke kantor pos naik bus Paman. Penumpang bus sangat banyak sehingga harus berdesakan di dalam bus. Namun aku dan ibu masih ke bagian tempat duduk. Setelah sampai di kantor pos, ternyata kantor pos penuh. Akhirnya kami harus mengantri di depan petugas untuk mengirim paket. Kami harus antri dengan tertib Paman.
Sambil mengantri, aku mengamati sekeliling kantor pos sambil mendengarkan cerita ibu. Ibu bilang ada bermacam-macam pelayanan di kantor pos. Ada pengiriman surat, kantor pos, kartu pos, uang, dan barang. Surat atau barang di kantor pos tempat dikirim ke kantor pos besar yang ada di kota tujuan. Dari kantor pos besar dikirim ke kantor pos kecamatan berdasarkan kode pos. Kode pos membantu pengelompokan surat yang akan dikirim ke kantor pos kecamatan. Dari kantor pos kecamatan, surat atau barang akan didistribusikan ke alamat surat. Untuk mengirim surat atau kartu pos, kami harus memakai perangko. Perangko dipakai untuk mengganti biaya pengiriman surat. Perangko ditempel pada amplop atau kartu pos yang akan kami kirim. Dilanjut, halaman 147. Setelah kunjungan itulah aku menjadi semangat untuk berkirim surat kepada paman. Oh ya, besok kalau hari raya aku juga ingin mengirimi paman kartu pos bergambar. Sudah dahulu ya paman, mudah-mudahan paman senang membacanya. Salam hangat, Rasti. Nah, setelah membaca, ayo berlatih membuat pertanyaan berdasarkan jawaban yang tersedia. Nah, di situ ada jawabannya adalah Rasti. Nah, pertanyaannya yaitu siapa yang mengirim surat kepada paman? Nah, itu contohnya ya. Nah, kamu buat pertanyaan dari nomor 1 sampai nomor 8. Dilanjut halaman 148 ya. Nah, itu nomor 9 dan 10-nya dibuat pertanyaannya juga. Lalu ayah menulis, mencatat informasi penting dari teks itu nggak usah ya. Lanjut ayah membaca dan mengidentifikasi isi teks. Rasti anak yang sopan. Suatu hari dia di dalam bus. Kemudian ada seorang nenek tua juga naik ke dalam bus. Kemudian Rasti berdiri dan memberikan kursinya untuk nenek itu. Dia selalu ingat perkataan ibunya bahwa kita harus menghormati orang tua. Selain kelebihan dalam hal sifat, Rasti juga memiliki kelebihan dalam keterampilan. Dia pandai membuat kerajinan tangan dan tulisan. Itulah kelebihan Rasti, sedangkan teman-temannya yang lain juga memiliki kelebihan. Di antaranya yaitu Titus pandai bermain sepak bola. Dia bersama klubnya sering memenangkan kejuaraan sepak bola anak-anak. Dia bahkan pernah menjadi pemain terbaik. Dilanjut halaman 149. Melanie mahir dalam membuat kue-kue. Dia memperoleh ilmu membuat kue dari ibunya. Dia sering berbagi kue buatannya di sekolah. Teman-temannya sangat menggemari makanan tersebut. Lalu Wayan, anak terpandai di kelas dalam berhitung. Dia bisa menghitung banyak angka dengan cepat. Dia berlatih menghitung sejak membantu ayahnya berjualan di warung rumahnya. Ayo berdiskusi, membaca dan mengidentifikasi isi teks. Nah, kamu itu bertanya kepada 5 temanmu ya, namanya siapa, lalu kemampuan khususnya apa, seperti contoh yang tadi ya. Nah, setelah itu menghargai kemampuan orang lain termasuk pengalaman sila yang keberapa ya, Pancasila yang keberapa ya. Kesimpulannya nggak usah. Halaman 150, kegiatan bersama orang tua mendampingi siswa menyebutkan karakter teman-temannya. Nah, itu ya, boleh bertanya kepada orang tua juga, selain bertanya kepada teman, dibantu oleh orang tua. Oke, cukup sekian dari Ibu. Jika masih ada yang belum mengerti, silahkan ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.